Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak Ia akan berkata kepada hambanya, "Wahai hambaku, dulu aku sakit tetapi engkau tidak menjengukku. Dulu aku kelaparan tetapi engkau tidak memberikan aku makanan. Dulu aku kehausan tetapi engkau tidak memberikan aku minuman." Sang hamba kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana mungkin kami menjenguk engkau? Bagaimana mungkin kami memberikan engkau makanan? Bagaimana mungkin kami memberikan engkau minuman? Padahal engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Engkau yang menguasai seluruh alam semesta." Maka Tuhan berkata, "Sekiranya ketika hambaku sakit engkau menjenguknya, maka engkau mendapati aku di sana. Ketika hambaku meminta makanan, kemudian engkau memberikan makanan, maka engkau mendapati aku di sana. Dan ketika hambaku meminta minuman, air minum, dan engkau memberikan minuman, pada hakikatnya engkau mendapati aku di sana." Apa makna hadis ini? Hadis ini pada hakikatnya ingin menegaskan bahwa antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, khususnya bagi orang yang sakit, orang yang kelaparan, atau orang yang kehausan, itu seakan-akan Allah mewakilkan dirinya kepada hambanya. Allah mewakilkan dirinya kepada orang-orang yang sakit, kepada orang yang lapar, dan kepada orang-orang yang kehausan. Jadi sekiranya kita ingin mendapati Allah Subhanahu wa taala, menemukan Allah Subhanahu wa taala, maka dekatilah, temuilah orang-orang yang sakit, orang-orang yang kelaparan, dan orang-orang yang kehausan. Kalau kita berbicara dalam konteks hadis misalnya, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu baru dihitung bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersyukur kepada sesama manusia. La yazkurullaha ma la yazkurun nas. Bahwa kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bersyukur kepada sesama manusia. Dalam kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu baru kita dihitung berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita terlebih dahulu berbakti kepada kedua orang tua kita, birrul walidain, berbuat baik kepada keduanya. Kalau kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kita mengabaikan kedua orang tua kita, maka kebaktian kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian mari untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah sesama manusia di antara kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.